Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah atas izin Allah, karunia Allah kita bisa berjumpa di Joglo Seruni, di tempatnya Mbak Seruni, dan saya diundang oleh Mbak Seruni, panitia serbaguna ya. Dikasih minum Mbak Seruni. Yang kamera juga Mbak Seruni. Ini panitia tunggal kayaknya. Mbak Seruni lagi. Bu Ati, makasih kehadirannya, pimpinannya, bimbingannya ke ibu-ibu semua. Saya tidak bisa ceramah menggelegar hari ini. Kenapa? Karena suara saya hilang 40%, tinggal 40%. Mana? Konser. Habis konser. Oh gitu ya. Laris kan, habis suara. Iya. Orang tuh mungkin kangen ya, karena sudah lama pandemi, nggak ada offline. Akhirnya ya sudah, giliran beberapa tempat sudah dibuka, Masjidil Haram sudah berani buka segala macam. Akhirnya orang gitu ya. Akhirnya saya pun buka-bukaan. Terimalah saya undangan-undangan keluar-keluar itu. Alhamdulillah. Suaranya agak habis ini, capean. Minum Ustaz. Nanti nggak ada yang bukain soalnya. Iya. Jangan, tuh adik jangan, kurang ajar saya. Nanti biar saya aja nggak apa-apa. Saya mau dapat berkahnya juga. Oh Ustaz. gitu ya. Nunggu sisanya aja nanti itu banyak. Kalau kiai kan biasanya sisa-sisanya jadi rebutan. Masuk kita sisanya. Gak apa-apa, berkah kok. Alhamdulillah. Hari ini acara saya ada tandingannya, yaitu nobar film Jejak Khilafah ya. Ya mau gimana lagi. Nonton Jejak Khilafah mungkin lebih menarik, karena kalau nonton saya masih bisa di tempat lain. Masih ada setelan ulang. Alhamdulillah. Tapi saya nggak COVID loh ya, Mbak Seruni takut banget. Ustaz kalau COVID nggak usah datang. Nah, insyaallah nah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah, saya selalu diberikan oleh keluarga saya itu dijauhkan dari bala. Di antaranya amalannya yaitu habis subuh sama habis maghribnya. Habis subuh habis maghrib itu membaca hasbiyallah 7 kali. Lalu ditutup dengan bismillahilladzi la yadurru itu 3 kali. Jadi hasbiyallah, 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 hasbiyallah 7 kali. Ditambah 3 kali bismillahilladzi la yadurru ma'asmi. Kemarin saya hampir kecelakaan tuh, nabrak orang gitu. Yang depan udah tabrakan, der, saya udah ngepot itu ngerem sampai ban itu bunyinya gitu. Alhamdulillah tinggal 1 senti atau berapa itu terselamatkan, nggak jadi. Ya alhamdulillah. Kemarin pas ke Banjarnegara juga gitu, ke Batur. Ini mobil saya udah mobil tua gitu. Jadi naik itu udah nggak kuat, ya Allah ini sekeluarga bisa kecemplung jurang. Pengen naik daerah Batur yang sama Dieng itu masih lebih curam lagi. Jadi kendaraan itu sudah hampir nggak kuat. Udah injek pol itu, gas pol gigi 1 itu udah, aduh ini giginya ompong nih sebenarnya nih. Udah hampir aja tuh, udah mentok udah, seizin Allah alhamdulillah diselamatkan gitu. Amin. Ditambahin yang diganti, ditambah. Ditambah istri. Kalau itu mengalir saja. Baik ibu-ibu semuanya dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ngebahas tentang keutamaan bulan Rabiul Awal. Sebelum sampai ke sana, saya harus sampaikan dulu ke ibu-ibu, sebagai seorang muslim kita mesti hafal dong kalender-kalender Islam. Mesti tahu. Baik, kita coba hafalkan ya. Yang pertama apa? Muharram, terus Safar, terus halo, kok mecen nih halo?
Nah sekarang ini apa? Sekarang ini Rabiul Awal, terus Rabiul Akhir atau Sani, terus 5 Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus Rajab, terus apa? Sya'ban. Jangan sebut ruah ya. Sya'ban, ruah gitu. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Yang bisa mengartikan arti-arti dari bulan itu saya kasih hadiah. Haji bagi yang mampu. Ayo. Udah serius dengar. Serius. Muharram apa artinya? Muharram artinya bulan ini memang bulan diharamkannya berperang. Muharram itu emang haram berperang. Itu satu. Yang kedua, bulan apa tadi? Safar. Ya, bukan safar. Kalau safar artinya apa kita? Perjalanan, pergi. Kalau safar ada dua maknanya. Ya, safar sejauh ini. Iya kan? Safar so good. Ini kajian santai banget ya. Safar itu artinya bisa dua. Safar yang pertama artinya kosong, yang kedua dari kata safrah artinya kuning. Safrah, safratun, safrah, safrah. Iya. Kuning. Ya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la safra safra. Ibu saya Sofura. Safra. Kuning. Kulitnya kuning. Enggak. Oh, mungkin lahir dulu dia kena penyakit kuning. Nah, untuk kenang-kenangan dikasih kenang-kenangan safra. Itu mungkin. Begitu ya. Iya. Jadi yang pertama safar. Safar itu artinya dia kosong. Kenapa kosong? Karena orang-orang Arab pada waktu itu dulu itu biasa berpergian untuk berdagang. Ada yang mungkin berperang, ada yang berdagang. Makanya dia pergi safar. Kosong. Sehingga laki-laki itu kosong di Mekah. Di Jazirah Arab tidak ada laki-laki, semuanya pada keluar. Kecuali wanita dan anak-anak. Makanya kosong. Kenapa kosong? Karena laki-lakinya safar gitu ya. Safar karena safar. Nah, yang kedua, safra itu bisa berarti kuning karena daun-daun menguning. Tapi ini orang Arab tuh lebih suka biasanya bukan kepada tanda alam, biasanya lebih kepada peristiwa. Kegiatan apa, musim apa yang mereka lakukan, kerjakan. Jadi jarang mereka sebenarnya, memang ada penjelasan beberapa ulama yang menyamakan dengan kejadian alam kayak misalnya musim semi, musim gugur, tapi itu jarang. Hampir tidak dipakai oleh mereka makna itu. Secara orang Arab itu lebih kepada apa yang mereka lakukan gitu. Rabiul Awal, Safar ya, kemudian Rabiul Awal. Rabi itu artinya menetap. Rabi awal, Rabiul Akhir. Artinya menetap sesi pertama, Rabiul Akhir menetap sesi kedua. Apa maksudnya menetap di sini? Maksudnya dia karena baru pulang, kan tadi sebulan tuh merantau tuh. Dia pulang. Kerjanya apa ya? Ngurusin istri, anak-anak, nikah lagi tuh di situ tuh. Bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kan orang Arab kan istrinya banyak dulu. 9, 10. Banyak. Saya aja yang enggak. Itu kalau orang Arab tuh banyak-banyak. Itu Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Istilahnya boleh disebut dengan, kalau kata bahasa mereka itu masa istirahat para laki-laki Arab. Masa istirahatnya. Rabi awal, Rabiul Akhir. Ini masih cukup tepat. Di depan dulu, masih. Ya. Yang sini yang.
Yang bukan sayang lo ya. Yang monggo bendang. Ya. Wong sewu mawon cekap nih wong sewu. Lah pripun yo sejuta? Nggih. Iya, iya. Rabiul awal, Rabiul akhir, terus Jumadil awal, Jumadil akhir. Apa ini maksudnya? Musim kering. Musim kering pertama atau musim kemarau pertama. Jumud tuh artinya bisa diartikan juga kering, kemarau. Musim kering pertama atau musim kemarau sesi pertama, musim kemarau sesi 2. Yang sini yang siapa? Yang Bu Nini masih kosong sini Bu Nini. Situ ada Mbak Yuli. Salam. Jumadil awal, Jumadil akhir, terus apa selanjutnya? Rajab. Rajab itu artinya mulia. Rajab artinya mulia. Orang-orang Arab sangat memuliakan bulan ini, bulan Rajab. Buat acara-acara yang baik di bulan Rajab mereka. Yang hajatan, yang apa bulan ini. Sehingga bulan ini mereka itu melarang berperang. Mereka juga mengharamkan atas diri mereka berperang. Bulan Rajab. Setelah itu apa? Sya'ban. Apa tadi itu? Sya'ban. Sya'ban itu bulan di mana mereka berkumpul, berkelompok. Sya'ban itu artinya kelompok-kelompok. Untuk apa mereka? Keluar lagi, cari nafkah lagi. Jadi dalam setahun itu dia 3 bulan cari nafkah. Pulang menghabiskan pendapatan itu. Sya'ban itu mereka berkelompok-kelompok kemana pergi. Namanya itulah disebut dengan ada mereka kabilah-kabilah. Ya Bu ya. Nah, ada kabilah-kabilah, rombongan-rombongan dagang itu di bulan Sya'ban mereka keluar. Ramadan selanjutnya ya, Ramadan artinya panas, terik. Makanya kalau umroh Ramadan tuh panas, tapi cuaca di sana kan ekstrim ya. Kalau siangnya panas, malamnya dingin luar biasa. Kebalikannya. Ramadan. Habis Ramadan apa? Syawal. Syawal artinya apa? Dari kata syalat al-ibili. Syalat al-ibili. Ibili itu artinya unta. Unta betina. Syalat al-ibili. Artinya ekor unta betina naik. Ekornya unta betina. Karena di bulan Syawal ekor unta betina naik. Kenapa naik? Didatangi unta jantan mau dikawini, gak mau. Lalu ekornya ini untuk mengibaskan atau bahasa Betawinya ngepret gitu ya. Jadi kepret tuh si cowok-cowok buaya-buaya darat tuh kepret sebenarnya. Ya gak mau kawin aja. Sehingga orang Arab jahiliyah, mereka gak mau nikah kawin di bulan Syawal. Dasar mereka apa? Unta saja gak mau, masa kita mau? Mau unta aja gak mau kok, masa kita mau kawin? Nah, kenapa? Karena orang Arab disebut jahiliyah itu. Idolanya siapa? Panutannya? Nah, unta. Teladannya nih unta. Unta gak kawin? Gak kawin. Unta kawin? Mereka kawin. Jadi panutannya unta. Kalau kita tidak boleh. Maka Rasul SAW menikah di bulan Syawal. Dengan siapa? Setelah wafatnya Bunda Khadijah. Berarti kan Rasul sudah diangkat menjadi Rasul ya. Di situ berarti kan hukum-hukum Islam mulai turun. Nah, di setelah Rasul pertama kali justru nikahnya langsung di bulan Syawal. Jadi Bunda Khadijah meninggal di bulan Ramadan. Sebulan kemudian Rasul nikah dengan bukan Aisyah, dengan Saudah binti Zam'ah. Syawal, bulan Syawal. Dengan Saudah. Sebulan. Jadi Rasul tuh move on-nya cepat. Gitu ya. Ditinggal meninggal, sebulan kemudian langsung nikah. Itu Rasulullah. Jadi kalau bercerai itu jangan lama-lama, langsung nikah lagi. Biar segera lupa, segera move on. Biar nggak terpuruk lama-lama. Ini Rasul bulan Syawal nikah. Setahun berikutnya nikah lagi Rasul. Biar orang Islam waktu itu, kaum muslimin, meyakini bahwa di Syawal itu tidak ada bala, tidak ada bencana.
nikah lagi dengan Bunda Aisyah di bulan Syawal. Itu untuk menguatkan hati kaum muslim supaya syariat ini yang diikuti Quran Sunnah. Rasul nggak lagi ikut budaya-budaya namanya tatoyur. Sampai pertama nanya kita. Sampai tatoyur ya artinya percaya sama hal-hal kayak burung, perantaraan sial dan beruntung lewat hewan-hewan, lewat burung, lewat kupu-kupu, lewat ular segala macam. Nah, itu tidak boleh. Itu Islam menghapuskan itu. Oke, itu Syawal. Saya dulu nikahnya nggak di bulan Syawal kayaknya. Ini belum saya amalkan ini. Yang ketiga. Ramadan, Syawal, terus satu lagi apa terakhir? Terakhir masih ada 2 lagi. Zulqa'dah. Zulqa'dah. Zul itu artinya pemilik. Qaidah atau qaid itu artinya duduk. Duduk layah-layah. Kenapa duduk layah-layah? Kenapa kira-kira? Karena orang Arab pada waktu itu karena masih musim panas, kan habis Ramadan, Syawal itu masih termasuk musim panas tuh, mereka memilih untuk duduk-duduk. Yang kedua, mereka duduk-duduk kenapa? Baru selesai baru selesai ibadah yang berat. Mereka juga Ramadan juga ada ibadah pada waktu itu zaman dahulu. Zaman Nabi Ibrahim kan sudah berpuasa di bulan Ramadan. Nabi Isa alaihissalam puasa di bulan Ramadan. Sehingga mereka masih duduk-duduk, mereka masih untuk bersiap-siap. Duduk-duduk dalam arti menghimpun tenaga karena persiapan mau berhaji. Sehingga mereka biar sehat, bahasa kita ini karantina lah sekarang ini. Karena nanti sebentar lagi habis Zulqa'dah masuk bulan apa? Zulhijjah. Nah, Zulhijjah itu mereka udah duduk-duduk, istirahat, menguatkan diri, berangkat mereka berhaji. Namanya Zulhijjah. Zul itu artinya pemilik, hijjah haji. Bulan ini miliknya orang haji. Di antara bulan-bulan itu, Ibu masih ingat nggak? Di antara 12 bulan itu, bulan Muharramnya, bulan haramnya ada bulan haram ya. Ada 4 bulan haram, bulan di mana kita dilarang berperang. Nah, itu kira-kira bulan apa saja? Ada yang tahu? Apa, Bu? Muharram. Rajab betul. Sya'ban? Enggak masuk. Ada 4. Pokoknya yang ada angka 1 semua. 1 Muharram. Nah, terus apa lagi itu? 11, 12, 1 sama Rajab 1. Jadi 11 apa? Zulqa'dah. Yang ada zulzulnya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram plus ditambah Rajab. Di surat At-Taubah ayat 36. Ya, itu bulan-bulan yang haram berperang. Saya bacain ayatnya dulu. Surat At-Taubah itu surat ke-9 ya, ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sadaqallah. Nih, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu ada 12. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya dari 12 itu ada 4 bulan yang haram, yang haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu di bulan itu. Perhatikan kata-kata ini, Bu. Perhatikan kata-kata ini. Janganlah kamu menzolimi dirimu di bulan itu. Sampai situ aja udah cukup. Berperang itu termasuk perbuatan yang
zalim. Aslinya berperang itu hukum secara asalnya itu tidak boleh. Mencari-cari musuh aslinya nggak boleh. Tetapi jika umat Islam diperangi, maka dia boleh membalas serangan orang. Dan Islam itu nggak boleh. Makanya umat Islam itu nggak ada dakwah lewat perang. Aneh kalau katakan Islam itu dakwah lewat perang. Loh, Rasulullah itu perang-perang Pak Ustaz. Itu perang karena Rasulullah itu telah mengutus utusan. Lalu utusannya itu disuruh mendakwahkan, menyampaikan tentang kebenaran Islam, agama tauhid, bahwa telah diutus seorang Rasul. Tetapi raja-raja mereka, orang kafir, Romawi segala macam, mereka mengiris telinganya utusan Nabi. Maka ciri-ciri Islam itu apa? Satu pun umat Islam, satu darah tertumpahnya ini, itu lebih berat. Darahnya umat Islam tapi ya, bukan orang kafir. Satu darahnya umat Islam tertumpah karena orang kafir itu timbangannya lebih berat daripada seluruh manusia seluruh dunia. Lah umat Islam tuh ada yang dipotong tangannya, utusan-utusan itu. Maka Rasulullah langsung umumkan perang sama mereka. Kenapa? Karena mereka menyakiti. Sehingga Raja Najasyi itu Ethiopia itu, mereka nggak mau mengiris. Mereka membiarkan pulang, lalu dia merenung. Dia katakan Raja Najasyi, sesungguhnya agama dia Muhammad adalah agama yang diwariskan kepada Nabi kami Isa alaihissalam. Dan inilah agama yang dikabarkan dulu. Sehingga mereka nggak merangi, maka tidak diperangi, menjadi sahabat. Tapi tetap agamanya dipimpin dengan cara, negaranya dipimpin dengan agama Kristen. Walaupun Raja Najasyi dalam kabar itu dia sempat berislam dan Rasul menyolati jenazahnya. Tetapi selama kurun itu dia tidak menampakkan keislamannya dan memimpin dengan syariat Kristennya waktu itu. Artinya umat Islam tuh nggak pernah yang namanya nyerang-nyerang, yang ada tuh mendakwahi, ngajak-ngajak. Kalau mereka kok menganiaya utusan Rasul, nah itu sebabnya itu karena itu. Sebagaimana ada wanita muslimah yang dihina oleh kelompok Yahudi. Kelompok Yahudi itu kan ada yang suka dulu membuli. Ada cewek muslimah pakai jilbab, dicetok-cetokin lah gitu, kira-kira dia cuit-cuit, sit-sit gitu-gitu kan. Terus ada yang mereka pemuda Yahudi ini menarik hijabnya sampai terlihat rambutnya. Kabar ini sampai ke Rasulullah. Rasulullah langsung mengatakan apa? Habis sih orang Yahudi. Maka itulah sejarah awal Yahudi hijrah pindah dari Madinah. Pindah, dan mereka nggak punya tempat tinggal lagi sejak itu, karena mereka diusir dari Palestina pindah ke Madinah. Zamannya Nabi Musa alaihissalam mereka udah diusir akhirnya. Zaman Nabi Isa diusir mereka, orang-orang Yahudi ini. Setelah diusir mereka pindah pertama ke Palestina dulu, sempat pindah ke Palestina. Tapi karena mereka itu di sana tuh banyak perbuatan maksiatnya, mereka selalu membuat onar, mereka diusir. Di Madinah sudah diusir, di Palestina pun diusir, mereka nggak punya tempat. Itu orang Yahudi. Gara-gara perbuatan mereka melukai satu saja wanita muslimah. Islam itu kan luar biasa menjaganya. Nah disitulah kita ini perang itu termasuk aslinya nggak boleh aslinya. Itu karena darurat maka berperang. Ayat ini tadi bunyinya, jangan kamu menzolimi di bulan itu, Muharram. Bahasa Jawanya Muharram itu apa? Nek kalender Jawa. Suruh. Boleh nikah bulan suruh? Nek coro Jawa? Coro Jawa. Nah, orang Jawa itu bulan suro nggak ada yang berani nikah lagi lah, terus bangun rumah, pergi-pergilah, dagang, buka warung, nggak boleh, bawa sial. Itu kata orang Jawa. Padahal coba pertanyaan tadi, ayatnya jelas, jangan kamu berbuat zalim di bulan itu. Nikah itu perbuatan zalim nggak? Oh, perbuatan asik toh nikah itu. Iya, makanya nikah lah di bulan. Makanya nikah gitu ya di bulan. Ini kan tidak berzalim. Dagang, apa perbuatan zalim dagang? Enggak. Ya berdaganglah di bulan itu. Enggak apa-apa nyunatin anak, enggak zalim. Anaknya teriak-teriak Pak Ustadz, enggak zalim. Itu untuk kebaikan dia kok. Menjauhkan dia dari dari penyakit ya. Jadi nggak apa-apa, segala bentuk hajatan yang baik itu boleh dilakukan di bulan Muharram. Rasul itu habis nikah bulan Syawal ini, Rasul langsung nikah di bulan Muharram. Selanjutnya Rasul nikah bulan Muharram untuk membantah lagi larangan-larangan atau tatoyur nikah bulan Muharram. Dengan siapa? Ummu Habibah, Maria Kiptiyah. Ya, itu Rasul menikah di bulan Muharram. Nah, di bulan-bulan Muharram itu Rasul menikah. Jadi makanya untuk membantah, artinya boleh semua bulan itu baik untuk nikah gitu ya. Tapi bukan berarti semua bulan dicicipi untuk menikah, itu enggak. Kan 12 enggak mungkin. Dan ketahuilah bahwa Allah itu beserta dengan orang-orang yang bertakwa. Baik, itu tadi pembahasan bab masalah bulan. Dan di bulan ini keutamaannya apa? 4 keutamaan.
Buati udah mau pergi? Belum? Kayaknya kok tegang amat gitu ya. Ada 4. 1, bulan ini pertama utama karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Yang kedua, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat menjadi nabi di umur 40 tahun. Yang ketiga, Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah di akhir ya, di bulan Rabiul Awal. Dan yang keempat, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini sebenarnya bukan berita gembira, tapi ini keutamaan, bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat di bulan Rabiul Awal. Di tanggal yang persis Rasul lahir. Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal hari Senin. Wafatnya pun sama, Senin 12 Rabiul Awal. Tapi yang kita gaung-gaungkan adalah maulidnya, maulid. Kita tidak membahas haul Nabi Muhammad, tidak ada. Tapi maulid. Kenapa? Haul adalah kesedihan. Nanti umat Islam akan pilu, akan terus pilu. Tapi kita lebih kepada maulidnya. Kenapa? Karena berkahnya itu yang utama untuk kebangkitan umat Islam. Adanya Rasul, jadi 4. Kalau banyak artikel mengatakan bulan ini bulan untuk bersolawat segala macam, itu bukan keutamaan, tapi itu mengisi di bulan Rabiul Awal dengan salah satunya gemar bersolawat, rajin bersolawat, menambah bacaan solawat. Hukum maulid sama maulud. Ustadz, apa hukumnya maulid? Satu lagi nanya, apa hukumnya maulud? Apa bedanya? I sama U. Iya. I sama U. Kalau di Indonesia namanya muludan. Tapi acaranya kakean ngopeni mulut. Karena muludan. Makan. Namanya muludan. Semua yang an-an kan makan-makan ya. Khatam, jadi khataman. Di acara makan-makan. Sunat, jadi sunatan, pasti makan-makan. Nikahan, makan-makan. Pokoknya heran an tuh mesti makan. Syukur, alhamdulillah, syukuran, makan. Atau ini ya. Taib. Nah, ini ya. Apa bedanya maulud sama maulid? Ini pengetahuan wawasan buat kita sama-sama. Maulid itu adalah momen dilahirkannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktunya, saahnya itu maulid. Jadi maulid itu 12 Rabiul Awal itu namanya maulid. Saat-saat Rasul lahir. Tapi kalau maulid, siapa yang dilahirkan? Di tanggal ini nih 12. Ya, maulud. Yang kedua maulud. Tadi pertama maulid kan? Nah, yang kedua maulud. Tadi saya bilang apa sih? Maulud. Enggak concern. Nah, kalau maulud, siapa yang dilahirkan di momen maulid ini? Itu maulud. Maulud itu objeknya. Ada maulid waktunya. Maulid. Ada maulud. Maulud itu siapa yang lahir ini? Oh, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebut dengan Allah dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. Allah jadikan bulan ini bulan rahmat, turunnya seorang nabi yang jadi rahmatan lil alamin dan uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pertanyaan saya adalah, apa arti hasanah? Hasan itu apa artinya hasan? Baik. Thayyib artinya apa? Baik. Khair, Baik. ma'ruf, Baik. saleh, Baik. baik. Kok baik semua? Kok Allah pakai bahasa hasan? Kok bukan uswatun thayyibah? Bukan uswatun ma'ruf? Kok pakai uswatun hasanah?
Karena itu mantan saya. Oh. Bukan ya ibu-ibu, serius banget. Ah, udah serius-serius ya. Tenang ya. Oh, ya gini. Kacau. Ada jamaah lo namanya suatu. Oh iya ada ya. Satu, ya, ada namanya toyib. Saya kasih penjelasan sekaligus. Toyib itu artinya baik secara fisik. Toyib baik secara zat. Toyib. Mas Awan apa kabar? Alhamdulillah toyib. Berarti saya katakan sehat fisiknya meskipun hatinya remuk jeru misalnya gitu. Tapi kalau saya bilang sehat toyib itu berarti fisiknya sehat, hatinya remuk. Selalu gitu kan. Nggak ada lah orang remuk jeru kok guyang-guyu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dicontoh, tulisannya itu jangan di contoh tadi jangan ditulis ya. Masa remuk jeru. Jadi toyib itu lebih kepada apa? Fisik. Nah, contoh misalnya kita dalilnya dulu ya, surat Al-Baqarah ayat 168. Al-Baqarah 168. Posisi sebelah kanan pertengahan. Ya kalau nggak ada sebelah kiri, Bu cari. Iya, Al-Baqarah posisi sebelah kanan pertengahan agak ke bawah sedikit. Kalau nggak ada ya berarti sebelah kiri. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halal. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Thayyib. Kenapa, Bu? Bu kalau mau pamit segera pamit gitu biar nggak ganggu konsentrasi saya. Iya. Kenapa pamit? Ada sesuatu. Ada sesuatu kata Ustaz. Rahasia ya, Bu ya. Udah saya nggak tahu. Iya, udah tahu ya. Apa rahasia? Hati-hati ya, Bu Ati. Kalau ada apa-apa semoga diterima di sisinya. Amin. Allahumma. Iya, masa ditolak? Ya harus kita terima. Nah, semoga diterima. Amal ibadahnya diterima Allah. Al-Baqarah 168, Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibah. Berinfaklah kamu dengan min thayyibah, dari yang baik. Baik di situ artinya zatnya baik. Kalau ada uang lecek sama yang halus ya ambil yang halus, kayak gitu kira-kira. Terus thayyib itu artinya nilainya paling gede. Itu tandanya Anda beriman. Dan saya ngomong ini bukan bercanda, ini serius. Tanda keimanan kita adalah ketika kita melihat dompet kita lalu ada infak berjalan, kotak infak itu, maka yang kita keluarkan anfaku min thayyibah. Itu tandanya punya keimanan. Dan satu kalimat ini saja sudah membuat kita risau kalau kita belum bisa mengamalkan ini. Anfaku min thayyibah. Dan harus bisa kita miliki sampai Allah betul-betul menjadikan kita panggilan itu untuk kita. Aman, orang beriman. Kalau sedekah masih dikeluarkannya belum yang paling gede nominalnya, berarti kita belum. Ya kecuali parkiran. Ya kalau parkiran nggak mungkin yang 2.000, ya tetaplah standarnya harganya 2.000, jangan yang 100.000. Ya, jadi ketika kita ada, misalnya ada pengumuman donasi Palestina lah, donasi untuk apa, saudara ada yang tanah longsor atau apalah gitu, macam-macam itu. Nah, kita kalau melihat dompet harus keluarkan yang paling besar. Supaya apa? Panggilan itu menyertai kita. Terima kasih ya Allah, panggilan ini untuk saya. Ayat ini termasuk saya. Itu salah satu cara untuk menjadikan kita beriman pada Allah, tidak pakai ragu-ragu. Kalau kita belum bisa ngamalkan ini nih, berarti iman kita belum sempurna, belum kafah. Anfaku min thayyibah. Nah, tadi halalan thayyiban. Halal juga thayyib. Coba saya tanya. Jeruan sapi, ayam, halal nggak? Thayyib nggak? Seruan, usus, empelo, halal apa tidak? Halal, thayyib? Emping, halal nggak? Thayyib nggak? Baru kali ini saya pengajian ditawar-tawar kali ini. Tempat lain tuh nggak ada tawar-tawar, sini itu tergantung. Ditanyain tergantung, gantung mulu.
Ini Mbak Serun ini pasukannya pinter nawarin. Mesti kalau belanja ini nawar-nawarin. Jagoan. Mbak Yuli ini jagoan nawar ini. Pada pinter nawar ya. Jadi kalau kita mau makan lihat dulu. Ya kalau sedikit gak masalah. Kalau banyak itu nanti jadi bermasalah. Kayak emping tuh ya nyoba 1, 2, 3 itu tidak ada masalah. Kalau banyak-banyak jadi cemilan harian nanti jadi masalah. Jadi sehingga itu disebut dengan tidak thayyib. Orang Islam tuh selalu berpikir ini ada thayyibnya enggak? Halal tapi harus dilihat thayyib enggak gitu. Kayak sate gajih, ada orang jualan sate gajih. Ya kita tuh mikir orang sehat tuh halal kok gajih itu. Ning yo kok medeni banget sate gajih. Badan sudah banyak lemak, mangan lemak lagi kan bertambah-tambah. Gitu. Peralot. Itu ya. Nah, itu halalan thayyib. Thayyib itu di situ secara fisik. Yang kedua ada namanya khair. Ya Allah, waktu cepat sekali berlalu. Saya bilang sama Mbak Asruni setengah jam aja ya Mbak gitu. Ternyata ini udah 45 menit ya. Baru belum apa-apa nih. Khair itu baik secara sifat. Khair baik secara sifat. Dalilnya surat Ali Imran ayat 110. Ada di dalam Al-Quran. Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Lihat kata-katanya di situ kuntum khaira ummat. Allah tidak menyebut kuntum thayyibat kuntum thayyib umat atau ma'rufan umat, tidak. Allah sebutnya kuntum khaira ummat. Yang dipilih kata khair, bukan kuntum hasanun umat, enggak, pakai kuntum khaira. Artinya apa? Allah itu menjadikan kita orang-orang muslim dengan berpegang pada agama Al-Quran wa sunnah itu, maka Allah menjadikan sifat kita pasti jadi baik. Allah tak pandang lagi fisik kita, Arab iteng, lemu, kurus, apa, nggak dilihat. Allah nggak lihat. Kenapa? Islam itu menjadikan kamu menjadi baik. Seperti apapun fisikmu pasti jadi baik. Maka disebut dengan kuntum khaira ummat. Allah tuh lihat seseorang itu bukan dari fisiknya, tapi sifat-sifat. Umat Islam itu sangat tergambar, kelihatan jelas dari sifat-sifatnya umat Islam itu. Yang ketiga ada namanya ma'ruf, tidak pakai amin ya, ma'ruf gitu saja, nggak pakai amin. Surat Ali Imran ayat 104. Posisi ayat di dalam Al-Quran. Ya iyalah. Sebelah kanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Belum selesai. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Disebut kata ma'ruf. Kalian itu hendaklah ada sebagian di antara kalian itu menyeru kepada kebaikan, kemudian apa? Mengajak. Ud'u itu mengajak kepada kebaikan. Dan wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak itu dengan ma'ruf, sikap. Berarti yang dimaksud dengan ma'ruf ini adalah sikapnya, baik secara sikap. Maka kalau wa ya'mur artinya itu memerintahkan, itu perintahkan dengan cara yang baik. Itu perintah Islam. Kita disuruh dakwah dengan mengajak, dakwah orang ngajak kepada kebaikan, tapi jangan lupa wa ya'murunanya dengan ma'ruf. Kan ngajak orang pada kebaikan, yuk taklim, yuk ngaji, yuk apa gitu ya. Tapi cara ngajaknya ini harus ma'ruf. Ma'ruf itu namanya sikap. Sikapnya harus ma'ruf. Jangan ngancem ngajak. Jangan ngancem. Kayak di Masjid At-Taqwa, Baciro. Kok Baciro? Isiro, Hotel Isiro, Kentungan. Kok Kentungan sih? Selokan Mataram itu, dekat UGM itu. Itu ada Jumatan tuh. Bapak-bapak tuh udah khutbah, mulai khutbah, baru azan terus khutbah mulai itu. Jamaah itu baru segelintir tuh. Padahal bajunya tuh gede banget. Baru sedikit. Tahu-tahu imamnya, khotibnya bilang gini, bapak-bapak yang di rumah kupingnya budek apa piye? Budek apa piye? Ini saya sudah naik mimbar masih pada di rumah lain-lain. Bagaimana Jumatan ada apa sah? Tidak datang mendengarkan khutbah. Ya orang Arab menyang, Arab mangkat ras itu. Walah galak uangnya ras itu lah. Mending neng omah wae gitu. Ketimbang tambah loro hatiku.
Tekan kono malah diucek-ucek lagi nanti. Nah, masjid lain adu-adu itu masalahnya. Saya memeng. Itu namanya ma'ruf. Mengajak. Contohnya ya, ayat surat Luqman ayat 15 kalau nggak salah ya. Ketika Allah perintahkan kepada kita, lalu surat Luqman ke-31. Coba lihat. Ayat 15 itu. Apa bunyinya surat Luqman ayat 15 itu? Kalau orang tuamu mengajakmu untuk bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah, fala tuti'huma, maka jangan kamu taati, wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Berarti kan harus kamu boleh tidak taati mereka yang ngajak maksiat, ngajak durhaka misalnya. Kowe iki bocah, ayo misalnya padusan, misalnya mau nikah di orang tuanya suruh padusan, disuruh buka baju apa terus disaksikan warga, itu kan maksiat, nggak boleh. Pokoknya fala tutihuma, tidak boleh taati, tapi ingat wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Pergaulah mereka di dunia tetap dengan cara yang ma'ruf. Ini sikap-sikapnya tetap bagus, baik. Nek cara Jawa ki nggih-nggih tapi ora kepanggih. Nggih. Tapi nggak dilakoni gitu. Tapi sikapnya tetap mantuk-mantuk, nggih. Itu namanya ma'ruf. Sikapnya baik. Lalu yang keempat ada namanya, nah ini Rasul, ihsan atau hasan. Uswatun hasan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hasanah dari kata ihsan. Ada di hadis Nabi SAW, hadis Arba'in, hadis nomor 2. Ada juga dalam Sahih Muslim. Rasul SAW ketika didatangi malaikat Jibril alaihissalam berdialog tentang iman. Halata anil iman, kemudian tanya juga tentang ihsan. Nah, ihsan di situ. Malaikat bertanya tentang ihsan. Maka kata Nabi, anta budallah ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah, ini artinya hasan. Beribadah artinya dia beramal soleh, melakukan ibadah baik maghdah ataupun ghairu maghdah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu itu melihat Allah. Jadi beramal berbuat itu seolah-olah dilihat Allah. Fa'ilam takun tarahu, kalau kamu nggak bisa ngelihat Allah, ketahuilah fa'innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kamu, menyaksikan kamu. Ada dua maknanya. Apa itu ahsan itu? Dia berbuat beramal, satu merasa melihat Allah, yang kedua dilihat Allah. Kalau berbuat selalu merasa seolah-olah melihat Allah dan dilihat Allah, maka perbuatannya insya Allah ikhlas. Makanya Rasul SAW itu bunyinya kan gini kata Nabi, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Bayangkan, makarimal akhlak itu artinya akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Kok Rasul suruh menyempurnakan lagi? Wong akhlak sudah mulia kok disuruh menyempurnakan? Liutamima itu artinya aku menyempurnakan. Apa yang disempurnakan? Makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Loh, akhlak mulia kok disempurnakan lagi? Artinya gini. Contoh, habis pengajian, Mbak Seruni kasih pengumuman. Ini umpama ya, Mbak. Mbak Seruni umpama kasih pengumuman. Bu, nanti habis pengajian ini Ibu jangan lupa dahar. Habis dahar itu nanti ke sana sebelum sampai ke parkiran nanti ada panitia bagi-bagi amplop. Nah, itu untuk ya hadiah-hadiah buat Ibu. Masing-masing amplop 1 juta mudah-mudahan cukup. Oke. Pertanyaan saya, baik nggak? Mulia nggak? Mulia. Tapi terus setelah itu, ini gini Bu ya, saya kan ada ikut pemilihan calon legislatif. Nah, yang ma'ruf saja, yang mulia saja, bagi-bagikan mulia, itu bagus. Nggak cukup sekedar baik. Maka Rasul meluruskan dengan ihsan. Artinya perbuatanmu itu yang dicari itu hanya Allah, ridho Allah, itu ihsan. Perbuatanmu merasa diawasi Allah, dilihat Allah, itu ihsan. Jadi lurus, tidak tendensius.
lurus gak modus. Kalau lurus-lurus saja itu mungkin mulia, sifatnya mulia. Tapi itu perlu yang namanya supaya amal diterima ihsan. Maka Rasul itu diutus bukan hanya sekedar ngajak orang berbuat baik-baik saja, tapi ingat kebaikannya itu supaya diterima Allah. Luruskan niat. Liutami makarimal akhlak. Ihsan. Nah, yang ke berapa? 5 ya. Thayyib, khair, ma'ruf, ihsan atau hasan. Nah, hasan makanya Rasul tadi kan uswatun hasanah, ya kan? Teladan yang baik. Baik artinya apa? Mengajak kamu itu kembali ke Allah. Mengajak kita betul-betul tauladan yang buat kita tuh sampai ke akhirat bertemu Allah. Itu uswatun hasanah. Benar-benar baiknya tuh tembus sampai akhirat. Baik saja di dunia banyak orang baik, tapi yang tembus sampai akhirat, itu yang kita tiru. Makanya bahasanya uswatun hasanah. Nah, ditambah yang terakhir sholih. Yang kelima sholih. Sholih itu artinya baik. Islah kan? Sudah islah tuh. Ada 2 itu ribut 2 partai tapi sudah islah. Artinya sudah baikan, damai. Nah, baik. Nah, apa itu soleh atau islah ini? Ini baik juga. Baik dalam arti apa? Baik dalam arti gabungan antara khair, ma'ruf, ihsan. Namanya soleh. Soleh itu gabungan antara khair, ma'ruf, ihsan. Berarti baik banget dong ya? Thayyib nggak masuk. Itu soleh itu begitu. Pak Ustadz, tolong dong. Anak saya dicariin jodoh. Lah anaknya gimana Bu? Anak saya Pak Ustadz soleh, rajin kerja, baik, sholatnya ya itu Pak Ustadz masih bolong-bolong, tapi soleh Pak Ustadz gitu. Ya nggak sholat kok, tapi soleh itu enggak. Tapi dia tuh rajin Pak Ustadz, bantu orang tetangga, sregep, gemati kalau adik-adik sama orang tuanya. Sholatnya tapi bolong-bolong, tapi dia soleh, ya nggak bisa lah. Soleh itu harus diiringi dengan ibadah kepada Allah, nggak mungkin tidak. Makanya gabungan antara khair, ma'ruf, ihsan namanya sholih. Terakhir sebagai penutup. Lalu kita isi apa nih bulan Rabiul Awal ini? Supaya berkah, supaya menjadi utama, karena bulan ini utama lahirnya Rasul, wafatnya Rasul, diangkat menjadi nabi, dan bulan ini hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadikan juga momen ini sebagai momen hijrah kita kalau ada hal atau amalan yang belum kita mampu. Hijrah itu yang pertama. Amalan yang kita tadinya belum mampu jadi mampu. Berusaha gitu ya. Berusaha. Ya, itu poin pertama. Jadikan momen ini sebagai momen hijrah kita atas amalan yang belum mampu jadi mampu. Oh, Ustaz, ya susah one day one juice gitu. Ya bismillah. Ustaz, susah menghafal nih. Selama ini belum pernah menghafal. Bulan ini bismillah, latihan menghafal Quran. Di sini nggak tahu ada santri saya nggak yang. Terus santri saya tuh mak-mak ya. Saya sampai sekarang belum ketemu wajahnya. Tapi di apa itu? Di grup saya punya grup akhwat. Mak-mak itu tahfiz tuh. Alhamdulillah. Mereka itu hafalnya tuh ayat demi ayat. Ayat diacak mereka bisa. Terjemahnya dia hafal. Jadi kalau saya tebak, saya biasakan bacakan ayat gitu ya. Malahum bihi min ilmi. Ayat berapa Bu? 5 gitu, ngerti. Coba ayat sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Mereka bisa. Karena memang ada metodenya, ada khusus metode menghafal Quran ayat demi ayat bisa hafal. Samila dibuatin dong. Coba Samila. Coba misalkan Bu, ilahin nas, ayat sebelumnya apa? Nah, kayak gitu. Kayak mikir kan? Nah, kayak gitu itu loh. Jadi bisa hafal tuh. Insya Allah ya. Nah, tapi tua-tua loh, tapi bisa, alhamdulillah. Itu namanya makanya Quran itu kan mukjizat. Arapo pinter, arapo pekok. Yang namanya mukjizat itu nggak peduli. Ya, coba pernah lihat nggak ada orang bisu bisa hafal? Tunanetra bisa, nggak peduli namanya mukjizat. Kan keajaiban. Namanya keajaiban, buta, tuli, bisu, tunagrahita kayak si Naja apa siapa itu? Ya otak kan bisa. Nah itulah. Karena mukjizat. Bahkan orang kafir pun bisa menghafal Quran karena mukjizat. Senok Hordon itu yang misionaris di Aceh,
Udah haji, pura-pura Islam, hafal Quran, menyesatkan banyak umat Islam. Ya, tapi kayak gitu itu dia bisa hafal. Artinya hafal Quran tuh bukan berarti tandanya dia tuh orang soleh. Belum tentu, karena memang mukjizat. Mau dihafal oleh siapapun bisa. Nggak butuh, saya mah belum soleh Pak Ustadz. Enggak soleh nggak masalah. Yang penting karena ini mukjizat bisa dihafal. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Kami akan peliharanya. Jadi karena dipelihara oleh Allah, nggak peduli siapapun bisa menghafal. Bayi, mau orang tua, nenek-nenek, pikun ini bisa. Banyak orang gila itu yang suruh apa-apa udah lupa ya orang pikun ya, tapi suruh ngaji kok bisa siapa? Kan di Instagram atau di medsos-medsos sering kita lihat kayak gitu ya. Orang gila itu yang di rumah sakit jiwa itu mereka masih bisa murojaah loh, masih hafal. Tapi kalau yang lain-lain dia lupa. Sama istrinya berapa lupa dia, tapi masih ingat gitu sama apa. Iya kan, siapa tahu ada orang itu gila karena bojone galak kabeh terus. Ora yo. Istri saya itu lembut, Bu, dua-duanya lembut. Makanya kata orang istri saya itu lembut, dua-duanya lembut semua. Baik, satu, awali dengan hijrah dari amalan yang belum kita kerjakan menjadi bisa. Bismillah. Habis ini metani diri sendiri masing-masing. Apa yang belum bisa dikerjakan? Kalau masih sulit untuk apa ya, misalnya puasa Senin Kamis. Saya tuh puasa sunnahnya belum mampu ya Pak Ustadz. Ya udah, awali kayak saya kan. Saya kalau puasa sunnah untuk Senin Kamis saya nggak bisa karena darah rendah. Buat aktivitas di hari itu pasti saya drop. Terus sakit besok malah nggak ceramah. Mudaratnya lebih besar. Puasa itu dapat pahala untuk saya 1, tapi kalau saya taklim, ini pahalanya lebih banyak karena ngajarkan orang. Nah, terus ganti puasanya apa? Ayamul Bait aja. Ayamul Baitnya cuma 3 hari sebulan. Sampai Rasul mengatakan seminim-minim puasa sunnah itu adalah Ayamul Bait. Karena dengan itu kau seperti puasa 1 tahun, seperti puasa 1 tahun. Why? Kok bisa 1 tahun? Karena 1 hari puasa falahu asyru amsalihah, balasannya 10. Berarti kalau 3 hari sama dengan 30 hari, udah kayak puasa sebulan kata Nabi. Lah kalau selama penuh kita setiap bulan puasa itu berarti sama dengan puasa 1 tahun penuh. Keutamaan puasa Ayamul Bait itu seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Dihitung hari-harinya kayak orang puasa. Buat saya yang kayak saya pribadi sulit untuk Senin Kamis, ya saya pilih Ayamul Bait. Ya, ibu-ibu juga gitu. Kenapa? Sekarang enggak. Sekarang kan hari ini Ayamul Bait tanggal 20. Berarti Ustaz enggak puasa. Iya kan sakit. Saya harus minum obat. Kan sakit. Serius. Tahu sakit. Iya Bu, kan sakit boleh. Tapi enaknya nih kalau orang tuh sudah punya amalan rutin, ketika dia uzur dihitung, nggak kalah pokoknya Ustadz mah. Ya sama kayak orang kalau biasa ke masjid, ya dia uzur, maka sholat di rumah sendirian dihitung berjamaah. Itu karena biasa mendawamkan. Makanya ketika Aisyah ditanya bagaimana amalan Nabi, maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah waktu itu, kata Rasulullah, inna ahaballahu amalan, sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah adwamuha wa inqala. Yang bisa dawam wa inqala, meskipun sedikit. Nah, itu dia. Kan dapat pahala terus gitu. Taib ya, itu yang pertama. Jadi mesti kita hijrah dengan amalan yang tadinya belum mampu, sekarang mampu. Kayak contohnya tadi lah, saya sebutkan ayat tentang anfaqu min thayyibah. Kalau itu belum sampai ke kita, ya kita harus amal. Jadi PR buat kita. Kalau belum bisa, ya terus mikir gimana caranya jadi bisa. Jangan cuma diam. Sama kayak, kayak saya sering cerita tentang masalah Sa'ad bin Rabi ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf di Madinah. Lalu Sa'ad bin Rabi menyerahkan rumahnya separuhnya untuk Abdurrahman bin Auf. Itu kan jenis keimanan macam apa Bu? Ada dipersaudarakan, lalu Abdurrahman bin Auf, kau sampai di sini nggak punya rumah, sementara aku punya rumah. Bagaimana rumah ini aku paruh jadi 2, separuhnya buatmu, separuh buatku. Nggak pakai mikir. Kita masih mikir mungkin, aduh anak saya untuk yang warisan gimana nanti gini. Ini sahabat kan sampai gitu. Nah itu tuh harus mikir sampai ke kita tuh sampai di situ. Karena kalau nggak sampai situ ya kita cita-cita pengen sesurga dengan Nabi, tapi imannya jauh, ya nggak bisa. Ya harus mikir sampai di sana. Bagaimana Abu Thalhah itu ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan sampai pada puncak kebaikan kesuksesan sampai kamu berinfak dari harta yang paling dicintai.
Maka Anas memberitahukan ini, Abu Talha langsung lari kepada Rasulullah. Ya Rasul, betulkah ayat ini turun? Ali Imran 92. Betul ya Abu Talha. Ya Rasulullah, kau tahu aku ini saudagar kurma. Saya punya kebun kurma banyak di mana-mana. Tetapi kebun kurma yang paling aku suka yang bernama Buraiha, dia berada di sebelah Masjid Nabawi. Yang sungai mengalir di sana. Tidak kenal musim buahnya. Terus berbuah buah kurmanya. Dan yang paling mahal dan kualitasnya paling bagus. Itu disedekahkan. Depannya masjid. Kalau sekarang ini kira-kira tanah alun-alun utara, depannya Masjid Agung Kauman. Kan harga tanah alun-alun tuh seberapa? Kapan Sri Sultan mau mewakafkan itu? Pertanyaannya ini. Supaya keimanannya bisa kayak Abu Talha. Keimanannya bisa kayak Abu Talha. Orang kalau wakaf tuh, Gunung Kidul memplik-mimplik pinggir jurang. Yang nggak mungkin ditempati, nggak ada air diwakafkan. Gunung Kidul di mana-mana, di Kulon Progo yang susah-susah, mereka nggak mau menempati, yang mereka sendiri memicingkan mata. Apakah diterima Pak Ustadz? Ya mungkin diterima. Masuk surga? Iya, tapi nanti di surganya rumahnya tepi jurang. Rumahnya tepi jurang. Tapi bukan itu yang Allah suka. Boleh diterima, kok namanya niat baik diterima juga. Tapi Allah bukan itu, tidak suka dengan yang itu. Yang Allah suka itu sedekahmu itu di Kota Baru. Di Malioboro itu wakafnya. Itu di tanah-tanah strategis wakaf. Itu baru teruji keimanan. Pertanyaannya, PR-nya adalah kapan kita punya keimanan seperti ini? Momen Rabiul Awal ini jadikan mikir. Itu pertanyaan yang menohok sekali itu. Kapan punya tanah? Ya nggak harus tanah. Intinya adalah anfaku min thayyibah. Berinfak dari yang paling kau cintai, mimma tuhibbun, dari yang paling kamu suka. Nggak punya tanah, punya mobil, punya mobil termahalmu, terbaikmu sedekahkan, berani nggak? Aduh, masih mikir-mikir. Ya nggak sampai ke sana, belum. Ya sama, Abu Talha tuh ya kurmanya untuk sedekah-sedekah juga, tapi disedekahkan semuanya totalitas, nggak mau mikir lagi. Supaya dapat sesurga dengan Nabi, perlu perjuangan. Nanti kalau sudah sampai tingkat keimanan itu, dunia itu kecil sekali dan tidak merisaukan dia dan keluarganya. Begitu. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Nah itu apa? Tadi sampai mana? Pertama ya, diisi momen dengan hijrah. Dari amalan yang belum mampu menjadi mampu. Kemudian yang kedua, diisi dengan memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh yang agak lengkap, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, itu boleh. Artinya boleh salawatnya singkat, Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya sering-sering aja bersalawat. Kalau ibu ngantuk ya salawatnya pakai lagu boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, gitu ya. Masya Allah, sering aja gitu anak-anak gitu. Anak sebanyak-banyaknya. Ibu-ibu kalau pas masak juga gitu sama, sambil masak-masak itu Allahumma sholli, sholawat. Suami datang, astagfirullah, ya Allah, Allah. Jadi banyak-banyaklah bersolawat. Boleh. Boleh. Saya tuh adanya ikhtilaf tentang masalah sholawat. Baik sholawat nariyah atau sholawat kamilah. Sholawat yang ikhtilaf itu karena yang mengikhtilafkan itu tidak paham maknanya sholawat. Kata Ustadz Abdul Somad, ulama-ulama yang menciptakan sholawat itu rata-rata tidak terlepas dari satu, sanjungan pujian kepada Rasul. Dua, berisi tentang doa-doa. Coba selawat selama ini ada doa-doanya nggak?
Ada yang doakan Nabi, doakan keluarganya, doakan kita juga. Semuanya pasti isinya tentang doa-doa. Satu, isinya tentang pujian. Yang kedua, isinya tentang doa-doa. Yang ketiga adalah permohonan ampun. Itu sholawat rata-rata isinya cuma itu. Coba aja ibu teliti itu sholawat isinya cuma itu. Nah, oleh karena itu boleh sholawat. Hanya yang ikhtilaf tadi karena memaknainya, yang mungkin cara memaknainya itu beda, sehingga jadi beda maknanya. Sama kayak istilahnya gini, ketika sahabat dulu perjalanan safar, Rasul kemudian mengatakan, nanti jangan lupa ya sholat asarnya di sana. Jangan sholat asar sebelum tiba di sana. Artinya sholat asarnya tiba di sana. Tapi sahabat Nabi di perjalanan, udah masuk asar, terjadi ikhtilaf kan? Ada yang asaran di situ, ada yang di sana. Beda maknanya, beda memaknai. Gitu saja. Jadi ini tak jadi problem, tak jadi masalah. Sallallahu ala Muhammad itu kata Nabi kikir, pelit. Kenapa? Karena disunahkan sholawat itu juga untuk keluarga. Jadi kalau sholawat bukan hanya untukku, tapi sholawat juga untuk keluargaku. Sehingga Allahumma sholli ala Muhammad nah ini, dan ala Ali itu keluarga, wa ala atas Ali Muhammad, keluarga Muhammad. Pakai Sayyidina atau enggak Pak Ustadz? Bebas. Ibu tahu nggak sih maknanya Sayyidina? Jangan sampai ikhtilaf masalah Sayyidina. Tak jelasin ya? Bu, ibu kalau main ke rumah saya nih bu, tanya aja ke tempat sana tuh rumahnya Awan Abdullah. Pertanyaan ibu sampai sana tanya ke orang-orang, Pak, rumahnya Awan Abdullah di mana? Enggak kan? Ibu nanyanya apa? Bu, Pak, rumahnya Ustadz. Ya kan? Saya kan nggak minta dipanggil Ustadz. Ibu aja panggil Ustadz. Paham ini? Begitulah ungkapan Sayyidina. Ketika Rasul mengatakan bersalawat untukku itu Allahumma sholli ala Muhammad, Rasul itu bentuk ketawaduannya, tidak mengagungkan dirinya dengan kata-kata sebut nama Muhammad. Persis kayak Arifin Ilham. Ustadz Arifin itu kalau menyebut dirinya apa? Arifin, terima kasih kepada Abi, datang Abi Arifin. Tapi orangnya manggilnya Arifin. Enggak. Orang manggilnya Ustadz. Itu bentuk adab dari seorang murid kepada guru. Adab umat kepada nabinya, dia memanggil dengan kata Sayyidina. Sayyidina itu artinya apa? Ya kayak tuan, kayak mister gitu. Kayak yang terhormat gitu. Boleh itu Sayyidina. Ya nggak boleh itu dipakai buat sholat itu aja. Jangan pas sholat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah Allahumma sholli ala Sayyidina. Sayyidinanya nggak dipakai. Karena bacaan Sayyidina itu tambahan kalamunas. Nah, secara fikih di sholat itu harus pakai kalamullah, kalam yang telah disahkan oleh Allah lewat kalimat-kalimat Nabi ngajari sholat. Nggak boleh ada tambahan-tambahan seperti Sayyidina itu tambahan dari manusia. Makanya Ustadz Abdul Somad, saya pakai Sayyidina, tapi kalau sholat saya nggak pakai Sayyidina. Ustadz Abdul Somad kan Syafi'i mazhabnya, pakai Sayyidina, NU. Tapi kalau sholat nggak pakai Sayyidina, Ustadz Abdul Somad. Karena Ustadz Abdul Somad ini paham betul namanya fikih. Mazhab itu dia paham betul. Nah, karena keilmuannya itulah, makanya dia seperti itu. Gitu ya Bu ya. Banyak diisi dengan amalan baru yang belum, kemudian diisi dengan sholawat, kemudian yang ketiga diisi dengan bergembira, itu juga boleh. Seminim-minimnya itu bergembira. Makanya bikin acara pengajian, pas maulid segala macam boleh. Kisah Abu Lahab ini sebagai penutup pengajian kita. Kisah Abu Lahab yang termaktub di surat Al-Lahab, Tabbat yada Abi Lahab. Punya istri namanya siapa? Ummu Lahab. Ya kan, orang gampang hanya begitu kan disebut itu ya, Ummu Jamil ya. Karena cantik memang. Ummu Lahab itu punya istri cantik luar biasa. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab ma aghna, dan apa-apa harta-harta kekayaannya itu semuanya sia-sia, celaka Abu Lahab. Abu Lahab itu saya ceritakan kematiannya Bu, mirip sekali kayak kematiannya siapa kemarin yang kena penyakit itu? Siapa tak banyak yang kena penyakit? Enggak, bukan. Kena penyakit menjijikkan sampai dibuang tuh siapa sih kemarin tuh? Kemarin ada yang menggambar kartu Nabi itu ya, yang dari Denmark mati terbakar mengenaskan. Ya itu
Terus aduh siapa sih kemarin tuh satu. Nanti mudah-mudahan saya ingat. Jadi Abu Lahab itu dia itu ketika perang Badar dia nggak mati. Yang mati kan Abu Jahal. Abu Lahab tidak mati. Tapi sekitar 3 bulan kemudian dia terkena penyakit. Abu Lahab ini orang yang paling benci dengan Rasulullah, selalu bikin makar-makar ya. Abu Lahab, Abu Jahal ini sama Abu Sufyan waktu itu trio kuek-kuek ini luar biasa. Trio jahat ini. Nah, Abu Lahab itu saking bencinya kan buat ngatur siasat-siasat membunuh Nabi SAW. Maka lihat bagaimana akhir hayatnya. Dia itu kena penyakit yang menjadikan tubuhnya itu bentol-bentol menjijikkan. Hampir mirip dengan penyakit pes di Homs ketika di Syria waktu itu kena wabah dari pes tikus menyebar dengan cepat itu. Jadi kalau kena wabah itu langsung demam, langsung bentol-bentol, dalam sekejap bentolnya langsung besar-besar, pecah keluar darah, seluruh tubuh pendarahan, meninggal, mati. Abu Lahab ini sampai di beberapa hari. Jadi makin busuk, penyakitnya busuk, dan membusuk menjijikkan itu, Bu. Nah, setelah busuk menjijikkan itu, keluarganya pun semua meninggalkan dan gak ada yang ngerawat dia di rumah. Karena gak ada yang ngerawat saking bau busuknya, dan dia masih hidup. Sampai akhirnya ketika orang-orang kafir waktu itu, bagaimana cara ngurusi, kan gak ada yang berani ngurusi, jijik takut menular. Akhirnya mereka membuat galian lubang, persiapan kalau dia mati. Dan ketika Abu Lahab mati, itu akhirnya orang-orang memakamkannya pakai apa? Bajunya nggak dicopot, nggak ada namanya kain kafan atau benda apa? Pakai genter. Do you know genter, Bu? Genter. Galah. Dawa Mereka sogok sogrok, gelundung sampai ke lubang. Sudah, setelah jatuh ke lubang, kan mereka nggak ada yang berani mendekat untuk menguburkan ya. Karena bau, akhirnya dilempari batu dari jauh. Menjijikkan sekali. Matinya kayak kena rajam juga. Itulah musuh Allah. Persis kayak Ariel Sharon. Pernah dengar? Belum meninggal tapi sudah belatung semua. Belatung seluruh tubuh sampai keroak mata-matanya itu. Dan belatung hidup. Ibu ngeliat videonya kan? Aduh ya Allah. Iya benar. Kan musuh Allah akan dihinakan kematiannya, keluarganya nggak ada yang mau tahu dan dia matinya tidak terkenal. Kalau Pak Harto masih mending-mending ya. Walaupun dibenci waktu itu gara-gara reformasi segala macam itu, tapi wafatnya masih, orang tuh masih hormat, masih bagus lah, pemakamannya masih dihargai sebagai pimpinan negara. Nah, Ariel Sharon ini Perdana Menteri, matinya nggak dipublikasi, nggak ada yang tahu kayak apa. Sudah mati. Sejak 2016 apa 14? 2014. Sudah meninggal 2014. Terhinakan. Sekitar 7 tahun 8 tahun menjelang kematiannya. Diisi belatung, ya Allah, dan gak mati-mati. Sengaja. Kayak bisa bayangkan ya, bagaimana belatung seluruh, dan bukan 1-2 belatungnya, penuh gitu, di kepalanya. Ya Allah. Kok bisa ada ampal beternak di situ gitu ya. Padahal di ruang ICU, ruang yang steril dari yang namanya laler, apa semut, apa laler, apa ya, sebenarnya higienis sekali di situ. Kok bisa? Allah yang utus itu. Nauzubillah. Baik, maka Abu Lahab ini semusuh-musuhnya Islam ya, dengan dikuburkan seperti itu. Tapi Abu Lahab ini dalam banyak pendapat ulama riwayat itu, karena dulu ketika kelahiran Nabi dia bergembira sampai membebaskan budaknya saja dibebaskan, dan dia bergembira sampai ngundang-undang orang-orang, bikin acara ubur rampai gitu di hari Senin itu. Maka pendapat ada ulama yang mengatakan beliau ini dikasih keringanan siksa di akhirat di setiap hari Senin. Jangan tanya, berarti di akhirat nanti ada kalender dong Pak Ustadz, Senin, Selasa, Rabu. Allahu a'lam bishawab. Itu saya nggak tahu. Tapi ada dari mungkin 7 harinya, 1 harinya itu diringankan siksanya karena pernah bergembira kelahiran Nabi. Maka wajar kalau kita pun bergembira, senang di bulan ini, bergembira. Dengan cara apapun, termasuk ibu-ibu bikin majelis taklim. Demikian ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengatakan ada tambahan amal lain dengan misalnya ada puasa 12 Rabiul Awal, tidak ada. Ya, kalau Rasul tuh hari Senin tuh karena lahirnya hari Senin, pas di harinya. Walaupun ada ulama mengatakan kita dulu lahirnya ibu misalnya hari Sabtu ya, boleh mengkhususkan hari Sabtu. Tapi ingat, kalau bertepatan dengan larangan Nabi maka nggak boleh. Rasul melarang berpuasa di hari Jumat saja atau di hari Sabtu saja. Sendirian berdiri nggak boleh. Maka ibu walaupun puasa hari lahir bersyukur itu ya, nggak boleh di hari itu. Jadi yang puasa lahirnya hari Jumat atau Sabtu selama-lamanya nggak bisa
puasa. Selain dari itu masih bisa. Allah alam bisawab. Demikian Bu, yang mau bertanya silakan. Yang mau pulang jangan dulu, ada makanan. Mangga yang mau bertanya Bu? Ada yang mau tanya? Ah iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ini saya mau nanya bab salawat ya Ustaz ya. Kan katanya ada beberapa salawat itu yang sesuai dengan manfaatnya khasiatnya gitu Ustaz. Ya seperti salawat antariknya itu kan kalau kita minta rezeki, terus salawat Nabi kalau kita ini itu kita ikut itu ya Ustaz ya. Penjelasannya begini Bu. Kalau mengandalkan sholawat saja tak akan bisa. Karena Rasul SAW mengatakan, bertawakalah kalian, niscaya Allah akan mencukupkan rezeki kalian sebagaimana, ini ada kalimat kata sebagaimana burung pergi di waktu pagi dalam kondisi perut lapar, pulang di sore hari dalam kondisi perut kenyang. Artinya apa? Tawakal itu harus disertai dengan ikhtiar, pergi, keluar, bergerak. Sholawat saja bukan bagian dari tawakal. Tawakal itu gabungan dari ya ikhtiar, ya doa. Termasuk sholawat masuk ke dalam doa. Artinya orang yang sholawat rezeki, sholawat yang kandungannya tentang doa-doa rezeki, apakah rezeki kita dilancarkan? Kalau tahu artinya itu akan memotivasi kita. Ibu tuh doa kalau nggak tahu artinya ya nggak bergerak. Karena kata para ulama, doa itu lebih kepada mewujudkan visi misimu. Doa itu bukan hanya sekedar cuman minta, tapi mewujudkan visi misi. Kenapa? Sering diucapkan dan kita paham artinya akan tercapai. Karena kayak menanamkan visi misi terus gitu. Dulu saya masih kecil tuh ingat sekali Bu, umur SD itu saya sudah doa. Ya Allah, karuniakan saya anak yang banyak terus gitu. SD. Iya serius. Dan ternyata itu terus jadi itu tertancap kuat sampai sekarang tuh takut kalau nggak punya anak. Akhirnya kasih punya anak banyak. Ya istri banyak itu karena akibat doa punya anak banyak itu akibat. Bukan doa, saya nggak pernah minta istri banyak, nggak pernah. Anak banyak. Tapi Allah takdirkan pabriknya nanti jadi banyak. Itu kan urusan Allah. Saya doa dulu sejak kecil tuh selalu doa. Sejak kecil doa, ya Allah, jadikanlah aku pemelihara bagi anak-anak yatim, orang miskin, tertindas, teraniaya, orang-orang fakir. Itu doa dari kecil terus doa itu. Padahal saya nggak tahu jalannya menuju ke sana itu apa. Tapi ternyata doa itu menjadi visi yang tertancap, membuat saya tuh pingin menolong orang-orang susah. Nah, kayak gitu kira-kira. Nah, jadi sholawat tuh gitu juga. Kalau kita paham artinya akan mendorong kita untuk ya seperti itu nanti. Menanamkan visi misi. Insya Allah. Gitu Bun ya. Ada lagi? Silakan, Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini mau mengenai Ustaz ini berkisar tentang sholawat juga. Menurut Ustaz, sholawat dengan sallallahu alaihi Muhammad dan tapi bisa sehari 10.000 kali dan sallallahu alaihi Muhammad selanjutnya dipanjangkan tapi sehari hanya 1.000 kali. Itu manfaatnya lebih besar yang mana Ustaz? Karena ini kebetulan kan kita ada khataman sejuta sholawat. Nah di situ kita hanya disuruh mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad sebanyak-banyaknya. Jadi setelah 1 juta kita kirim semuanya itu kita hanya mengucapkan itu. Bagaimana kita menyikapi hal ini Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baik amalan itu adalah kata Nabi SAW, fattabi'uni, adalah yang mengikuti langkah-langkahku. Saya ulangi Bu, sebaik-baik amalan itu adalah yang mengikuti kata Nabi langkah-langkahku. Falaisa an raghiba anni, kalau dia dan Allah Rasul itu tidak menerima selain dari itu, dari aku. Raghiba anni, selain dari aku Rasul enggak menerima, Allah juga tidak menerima.
Saya tidak mengatakan sallu ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad tidak diterima. Tetapi kalau mau fattabi'uni yang diajarkan Nabi harus komplit. Untuk apa misalnya Bu? Traweh kita, sholat traweh 40 rakaat. Tapi gerakannya cepet, gak sempurna. Dibandingkan dengan traweh 11 tapi cepat. Khusyuk 11 tapi khusyuk. Iya, kok bisa keluar hidangan? Belum ini, nanti. Nah, apa tadi sampai hidangan ya? Acara inti kalah dengan untu yang begini. Sampai mana tadi Bu ya? Jadi Ibu shollu ala Muhammad 10.000 kali. Tentu akan kalah nilainya dengan shollu ala Muhammad wa ala ali Muhammad hanya 1.000 kali. Karena mana yang lebih dicintai Nabi? Yang komplit beserta dengan keluargaku. Begitu. Jadi kalau misalnya ada begitu, ada kejar 10.000 ya boleh Ibu 10.000. Tapi Ibu lengkapi saja. Tapi tambah harus 10.000. Kalau nggak nyampe ya sudah. Senyampainya gitu ya. Jangan sampai Ibu merasa bersalah kalau nggak nyampe 10.000, merasa tertekan, tersisa. Jangan sampai begitu. Karena tidak ada ketentuan juga harus 10.000, harus berapa gitu. Tapi kalau cuma untuk motivasi, boleh-boleh saja kalau untuk motivasi. Begitu ya Bu ya, Bu Endang. Ya. Allah mengatakan di surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad kepada hamba-hambaku, jika mereka mencintai aku, mencintai Allah. 31. Kalau mereka cinta dengan aku, katakan fattabi'uni, ikutilah aku, maksudnya ikutilah aku Muhammad. Maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Allah mencintai kamu. Berarti kalau kita ibadahnya tidak fattabi'uni, tidak ngikuti Rasul, tidak ittiba Rasul, bagaimana mau menurunkan cintanya Allah? Kita kepingin, kita ngaku cinta sama Allah dan kepingin cintanya berbalas, ya ikuti Nabi, apa yang diomong Nabi. Kita pakai aturan-aturan sendiri dalam beribadah, tidak ngikuti apa yang dianjurkan Nabi, disarankan Nabi, ya Allah tidak akan berlaku padanya yuhibbukumullah. Allah nggak akan cinta dengan dia, karena bukan amalan itu yang aku cintai. Sebaik-baik amalan kali yang paling mendekati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu. Bonusnya wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosamu yang banyak. Dzunub, banyak dosanya. Wallahu ghafurur rahim, dan ditambah lagi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah itu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka lakukan setiap amal itu, dicek dulu Bu, kira-kira sesuai dengan sunnah atau tidak. Sholawat pun sama, harus sesuai dengan sunnah atau tidak. Adapun yang sholawat-sholawat kayak Naria, Kamila, sholawat Tibil Qulub, sholawat apa, itu lebih tepat sebenarnya sebutannya bukan sholawat dalam arti sholawat yang disampaikan Nabi. Itu lebih tepat disebut dengan syair-syair pujian untuk Nabi. Syair itu boleh. Dalilnya dari sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini dulu sahabat Nabi. Ketika Rasulullah ketika hari miladnya Nabi, beliau ini bikin syair-syair, lalu dibacakanlah di seluruh orang-orang Mekah waktu itu, Madinah. Ketika dibacakan itu, Rasul senang dan Rasul tidak melarang sanjungan-sanjungan kayak salawat-salawat itu tadi. Maka itu menjadi hujah. Setelah Rasul meninggal, maka beberapa sahabat Nabi ada yang pandai bersyair, mereka membuat syair-syair salawat. Begitu. Jadi asalnya dari sahabat bernama Hasan bin Thabit, dan itu Rasul mentakrirkan, artinya mendiamkan. Kalau diam Nabi artinya boleh menjadi dalil. Kayak makan biawak, sahabat makan biawak, Rasul nggak mau makan, tapi Rasul membiarkan, mendiamkan. Nah, itu namanya takrir Nabi. Gitu ya. Siapa yang makan biawak? Khalid bin Walid. Karena dia panglima perang, dia tahu keadaan gurun pasir bisa berhari-hari nggak makan, maka dia makan biawak. Dan Rasul mendiamkan. Kenapa? Masih ada sisa makanan. Kalau nggak ada sisa makanan, baru Rasulullah ikut.
Tapi Rasul tidak mau, bertahan dulu. Nah, itu namanya takrir Nabi. Allah alam, beginian ya, karena hidangan sudah muncul. Nanti Salawat katanya tadi mau salawatan bareng-bareng. sudah tadi. Oh, nanti kita tutup. Kenapa, Bu? Yang apanya? Salat itu doa artinya. Sama seperti innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Pertanyaan saya, itu kan Allah bersolawat, terus malaikat bersolawat. Apa bedanya Allah bersolawat dengan malaikat bersolawat? Apa sama solawatnya? Beda. Kalau Allah bersolawat, itu Allah menyanjung nabinya. Maksudnya Rasul memuji, ada isinya pujian-pujian. Baiknya, makarimal akhlaknya, apa segala macam, Allah pujian. Tapi kalau malaikat yang bersolawat, itu malaikat mendoakan Nabi supaya Nabi itu mahmudah, mendapatkan tempat yang telah dijanjikan. Sebagaimana doa kita kalau habis mendengar azan, kan gitu ya. Rabbana hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasila wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudah. Tempat yang mahmud, yang telah dijanjikan. Malaikat ini doa ini terus nih. Malaikat mendoakan ini terus. Ini sholawatnya. Nah, karena sholawat ini berarti doa bagi para malaikat, termasuk bagi kita. Kalau kita bersolawat, ya artinya doa. Setiap saat boleh, setiap waktu boleh. Cuman etikanya jangan di kamar mandi, gitu aja. Ya, di kamar mandi itu dalam hati, tapi ya sebaiknya berhenti dulu lah, gitu. Ingat tapi jangan solawat. Kalau dihubungkan dengan kebutuhan dunia gimana? Apa? Ada tuh yang mengajarkan ini diselawati biar pembeli ngirimah. Sedangkan saya sering dengar jangan menghubung-hubungkan ibadah itu sesuatu dengan dunia, karena selawat itu kan tinggi nilainya. Kenapa kamu rendahkan dengan kebutuhan dunia? Iya. Penjelasannya. Iya. Bedanya kita dengan para sahabat dulu di situ, di zamannya sahabat dan kita dulu. Kalau sahabat dulu beramal tuh berlomba-lomba untuk mengejar akhirat. Nah, kalau orang-orang sekarang ini beribadah itu kenceng-kencengin berlomba-lomba supaya dapat dunia. Itu bedanya. Apakah salah Pak Ustadz? Ya kurang pas gitu. Tidak salah, karena itu lebih baik daripada dengan cara yang lain. Ya, tidak sholawat, tidak sholat itu lebih parah lagi. Cuman tidak pas, karena Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 3 tingkatan iman seseorang. 3 iman itu tingkatannya apa? Yang pertama yaitu orang yang mendatangi Allah karena musibah. Jadi pas ada musibah baru nangis-nangis, ya Allah, bojoku lunga. Ya Allah, suamiku nikah lagi diam-diam. Oh ya. Itu namanya nangis karena musibah. Kemarin ada gitu yang datang ke rumah, istrinya datang langsung pelukan, nangis-nangis. Pelukan sama istri saya maksudnya gitu ya. Nangis-nangis karena apa? Suaminya nikah lagi diam-diam. Ada yang datang istri kedua tuh datang nangis-nangis, Ustaz, kenapa? Bukan ketiga. Suaminya itu mukul saya, Pak Ustaz. Saya dikeprok pakai kursi itu sampai kursinya patah. Istri pertama gimana? Istri kakak madu saya juga gitu, Pak Ustaz. Kenapa gak minta cerai? Enggak, kami saling menguatkan dulu gitu kan. Kan saya yang bingung saya. Saya kalau ngasih bertahan bisa mati dia dipukul-pukul. Kalau saya nyuruh cerai, seolah-olah memberi harapan lagi. Serba salah itu. Nasihat yang menyulitkan ya Bu Endang. Bu Endang, tolong Bu Endang. Gimana ini? Itu, nyerah ya. Nah itu tadi sampai mana tadi ya? Jadi Imam Ghazali pertama orang datang karena musibah. Yang kedua ada yang datang kepada Allah itu karena yang paling bagus itu karena mahabbah. Itu yang paling tinggi. Yang pertama musibah, yang kedua itu karena hadiah, yang ketiga mahabbah. Hadiah itu karena nyari-nyari dunia tadi namanya hadiah. Kalau pahala itu apa? Ya itu hadiah. Tapi boleh kan? Boleh. Contohnya pahala gini. Ustadz, katanya bulan Asyura bagus ya buat puasa. Iya bagus. Pahalanya apa Pak Ustadz? Tanya pahala dulu dia. Pahalanya itu seperti orang diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Oh gitu Pak Ustadz? Iya. Oh puasa dia. Giliran ada lagi puasa lagi. Puasa 9 Zulhijjah. Pahalanya apa Pak Ustadz? Diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Oh kayaknya saya nggak usah puasa dulu. Lah kenapa? Kemarin udah puasa, udah setahun yang lalu udah diampuni. Kayaknya saya masih belum ada dosa. Kayaknya saya puasa. Nah, ini orang yang nyari-nyari pahala. Kayaknya saya nggak butuh ini puasa.
Iya kan? Nah, itu ada yang karena hadiah, sedekah, bikin utang lunas segala macam. Nah itu hadiah, mesti cari hadiah. Itu tadi dunia, mendatangi Allah untuk kepentingan dunia. Hadiah. Tidak salah ini, tidak salah. Tidak salah, cuman kurang pas aja. Saya nggak mau mengatakan salah, cuman kurang pas. Kenapa kok tidak salah? Ya karena memang dibenarkan dulu sahabat-sahabat Nabi yang begitu. Sebagaimana ada dalam hadis dhaif, ini hadis dhaif. Tapi ini sering dijadikan riwayat karena mungkin dhaifnya mendekati hasan ya. Kalimat Rasul mengatakan dawu mardokum bisodaqah. Sembuhkan penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Berarti kan mencari kesembuhan dengan sedekah. Nah itu. Nah yang ketiga ada karena mahabbah. Nah, itu yang paling bagus. Jadi mau miskin, mau kaya, mau susah, senang, lapang, sempit, tetap alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Infaknya pun enggak terpengaruh. Mau lapang, mau sempit, tetap dia berinfak. Enggak ada peduli-pedulinya sama dunia mah, gitu. Ini yang paling bagus. Ini yang dilakukan imannya para sahabat begini. Ibadah karena kepentingan. Ada iklan Shopee. Ada kepentingan. Baik, gitu aja ya Bun ya. Suara saya nanti habis, kasihan saya. Kita tutup dengan ini pelan-pelan. Kita tutup dengan sholawat bareng-bareng ya. Sholawat apa? Tibil kulub ya, biar sehat, biar saya juga sehat, ibu-ibu sehat semua ya. Ya wahid isnain salasah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absarin wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Kita doa ya. Oke lah, kita doa sama-sama. Mudah-mudahan Allah jadikan saat ini saat mustajabnya doa insyaallah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najata minan nari wal 'afa 'inda al-hisab. Doa ya Allah yang Maha Pengampun, ya Allah, Kau yang Maha Pengasih. Ya Allah, ampunanmu maha luas, ya Allah. Ampunanmu tak bertepi, ya Allah. Sementara kami hamba-hambamu, hidup kami bergelumur, ya Allah, dengan dosa, ya Allah, dan maksiat. Ya Allah, ampuni segala dosa khilaf kami, ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Sebusuk apapun hati kami, ya Allah. Sekotor apapun pikiran kami, wahai Allah. Senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan.
Ampuni ya Allah sebesar apapun kedurhakaan kami kepada orang tua kami ya Allah. Ampuni sebesar apapun dosa kami kepada anak-anak kami dan keluarga kami, sahabat kami, saudara-saudara kami. Ya Allah ya Rahman ya Karim, Engkau memberikan ampunan kepada siapa-siapa yang Engkau kehendaki. Engkau memberikan ampunan kepada orang-orang yang beruntung mendapatkan ampunan tersebut ya Allah. Maka kami mohon kepadamu wahai Allah, janganlah Kau habiskan ampunanmu hanya bagi mereka orang lain ya Allah, melainkan sisakan setetes ampunanmu untuk kami ya Allah. Sisakan yang setetes itu untuk kami ya Allah, yang dengan ampunan itu ya Allah habis semua dosa-dosa kami ya Allah. Yang dengan ampunan itu ya Allah Kau mau menatap kami lagi ya Allah. Yang dengan ampunan itu terbuka jalan-jalan kemudahan bagi kami ya Allah. Yang dengan kemudahan itu Kau mudahkan urusan kami, rumah tangga kami ya Allah. Yang dengan ampunan itu Kau terima amal-amal ibadah kami ya Allah. Yang dengan ampunan itu Kau lapangkan rezeki kami ya Allah. Ya Rahman ya Karim ya Aziz ya Ghafar ya Dzal Jalali wal Ikram. Engkau merahmati, memberikan rahmat kepada siapa-siapa yang Kau kehendaki. Kau memberikan rahmat kepada hamba-hamba yang Kau cintai, yang Kau sayangi ya Allah. Namun kami masih jauh dari keadaan orang-orang yang Kau cintai ya Allah. Kami belum apa-apa ya Allah. Amal kami masih sedikit, dosa kami banyak ya Allah. Padahal kami pun ingin mendapatkan cinta-Mu ya Allah, masuk ke dalam golongan orang-orang yang Kau cintai ya Allah. Maka sisakan untuk kami setetes saja ya Allah rahmat-Mu untuk kami ya Allah. Yang dengan rahmat itu ya Allah Kau dudukkan kami bersama dengan orang-orang saleh ya Allah. Yang dengan rahmat-Mu itu ya Allah, yang setetes itu untuk kami ya Allah. Kau tinggikan derajat kami ya Allah. Kau masukkan kami ke dalam orang-orang yang Kau cintai ya Allah, yang Kau sayangi ya Allah, sebelum kami dan sesudah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, berkahilah hidup kami yang hadir di majelis ini ya Allah. Berkahilah rumah tangga kami ya Allah. Jangan Kau jadikan pasangan kami menjadi musuh bagi kami di akhirat ya Allah. Jangan pula anak-anak kami menjadi musuh bagi kami di akhirat. Masalah kami sudah terlalu banyak di dunia ini ya Allah. Maka jangan sampai justru keluarga kami menjadi musuh dan masalah lagi bagi kami ya Allah. Ampuni kami yang belum sempurna mendidik anak-anak kami ya Allah. Ampuni ya Allah kami yang belum sempurna mendidik anak-anak kami ya Allah. Belum pandai menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kami ya Allah. Belum bisa memberikan teladan yang baik untuk anak-anak kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Jadikan anak-anak kami sepeninggal kami tetap taat istiqomah ya Allah. Akan bertemu saatnya kami berpisah dengan anak-anak kami ya Allah. Maka jadikan anak kami tetap istiqomah sampai akhir hayatnya ya Allah. Bisa memberikan syafaat bagi kami orang tuanya kelak di akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Karim, ampuni pula dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kami ini miskin ya Allah. Kami miskin di hadapan-Mu. Kami tak punya apa-apa ya Allah. Kami ingin berbakti untuk orang tua kami, tapi kami belum bisa berbuat apa-apa untuk mereka ya Allah. Tidak ada yang kami harapkan kecuali Kau sisakan ampunan untuk orang tua kami ya Allah. Jadikan orang tua kami akhir hayatnya husnul khatimah. Jadikan yang telah wafat ya Allah saat ini kuburnya lebih lapang dari dunia ya Allah. Jadikan kuburnya lebih harum dari wangian dunia ya Allah. Jadikan ya Allah kuburnya lebih terang dari cahaya dunia. Jadikan di momen hari ini Rabiul Awal ya Allah, di saat milad Rasul kami, kekasih kami Muhammad SAW, dengan berkah beliau ya Allah, Kau angkat semua penderitaan orang tua kami ya Allah. Siapapun yang telah wafat orang tua kami ya Allah, bebaskan dari azab kubur sejak hari ini ya Allah. Bebaskan dari azab kubur ya Allah. Ya Rahman, surga tidak indah tanpa kehadiran ayah ibu kami ya Allah. Maka masukkanlah mereka ke dalam surga tanpa hisab ya Allah. Masuk surga tanpa hisab. Bagaimana mungkin kami masuk surga sementara mendengar jeritan orang tua kami di neraka ya Allah. Maka tempatkan mereka tempat yang mulia di surga. Ya Allah ya Rahman ya Karim, siapapun di antara kami yang hadir di majlis ini yang belum mampu beramal sunnah-sunnah Rasul-Mu, kekasih-Mu, kekasih kami pula, mampukan kami untuk beramal amalan sunnah ya Allah. Jadikan kami kelak bisa sesurga dengan Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami ikhlas di dunia tak bisa menatap wajah beliau.
Namun di akhirat jangan kau pisahkan lagi kami dengan Rasul kami ya Allah. Tempatkan kami satu surga meskipun menjadi pelayan beliau di surga. Yang penting kami bisa menatap wajahnya. Kami ridho menjadi pelayan Nabi di surga meskipun ya Allah menjadi pelayannya. Yang penting bisa menatap wajahnya, mencium tangannya, mencium arwah wangi dari tubuhnya. Ya Allah ya Rahman, jadikan ya Allah keluarga kami semuanya sesurga dengan Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikan kami yang hadir di majelis ini ya Allah semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah kelak di akhirat. Siapapun yang hadir di majelis ini akhir hayatnya semuanya husnul khotimah ya Allah. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Kami berlindung kepadamu dari kematian yang su'ul khotimah, yang kematian yang terbuka aib-aibnya. Melainkan wafatkan kami dalam keadaan baik, wafat dalam keadaan taat istiqomah, wafat dalam keadaan tertutup aurat-aurat kami ya Allah, wafat dalam keadaan ibadah ya Allah, wafat dalam keadaan di tangan kami menggenggam Al-Quran ya Allah, lisan kami melantunkan Al-Quran melepas kepergian ruh kami ya Allah. Tidak ada ucapan terakhir kecuali la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah perkenankan doa kita semua insyaallah. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.